Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim yang memberikan suguhan-suguhan terbaiknya kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kita senantiasa berharap menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang ujung dari kehidupan kita, kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan membawa sebanyak-banyak bekal dan membawa sesedikit-sedikit penuntut. Kita berharap kepulangan kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sebanyak-banyak pembela dan sesedikit-sedikit beban. Kepulangan yang husnul khotimah, yang salah satu asbabnya sedang kita lakukan pada pagi hari ini. Hamba-hamba Allah yang hadir di Nurul Falah ini kiranya masuk dalam bagian doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik li fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, berkahi umatku di pagi harinya. Kiranya kita menjadi bagian dari yang ada dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sehingga hadirnya panjenengan kula sami di tempat yang penuh keberkahan ini dalam keadaan benar-benar mendapatkan hidayah inayah Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga senantiasa terlafadzkan oleh lidah kita, teriktikad di hati kita, dan kita diberi kemampuan, kekuatan Allah untuk istiqomah itba atas apa-apa yang telah dicontohkan oleh beliau dalam kehidupannya, baik sebagai pribadi, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, bahkan sebagai seorang kepala negara atau pemimpin umat. Yang kami hormati para gurunda, jajaran ketakmiran, para bapak ibu, senior kami, guru kehidupan kami, serta seluruh hadirin dan jamaah yang hadir di acara Coffee Morning pada pagi hari ini. Saya kabarkan yang pertama, kabar gembira buat panjenengan semua, karena pada pagi hari yang sama ya, di saat ini, di hari ini, di waktu ini insya Allah panjenengan sedang mendapat kiriman pahala dari hamba-hamba Allah di tempat yang berbeda, di tempat yang lain, yang terinspirasi oleh Nurul Falah. Mengutip hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairan falahu azru mislu fa'ili. Barang siapa yang mentauladankan kebaikan, maka mereka akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengikuti langkah kebaikan itu. Dan pada pagi hari ini, jazakumullah khairan katsira Ustaz Sugeng. Dan pada pagi hari ini di tempat kami, di perumahan kami, jazakumullah khair. Kok banyak nih? Memang banyak nih. Oh, kopi sama teh, masya Allah. Nanti minumnya harus di mix ini ya. Jadi pagi hari ini di tempat kami itu juga mengadakan acara menduplikasi nama Nurul Falah ya. Coffee Morning juga. Dan itu memang kami adakan dalam rangka untuk merekatkan warga seperti di tempat ini. Sudah 4 kali hari ini ya, Sabtu ini, sehingga insya Allah panjenengan semua akan menjadi bagian yang mendapatkan pahala dari seluruh yang hadir di perumahan Jolo Arto pagi ini insya Allah, atau dimanapun yang terinspirasi, ngaten nggih.
Yang kedua, Bunda yang dirahmati Allah, saya sampaikan jazakumullahu khairan katsira atas bantuan para jamaah di Nurul Falah yang kemarin sempat kami sampaikan di daerah Kerampiang dan Kalinanas. Sumbangsih panjenengan baik berupa mukena, kemudian sarung dan seterusnya telah diserah terimakan, dan semoga pagi hari ini panjenengan juga dapat tambahan pahala lagi karena sarung, sajadah dan mukena itu dikenakan atau digunakan untuk subuh berjamaah. Masya Allah. Artinya begitu sayangnya Allah terhadap kita sehingga kesempatan untuk mendapatkan kebaikan dan pahala itu demikian lapang dan luas ya. Orang mengikuti panjenengan dalam kebaikan, panjenengan dapat pahala. Sumbangsih panjenengan hari ini digunakan untuk sujud rukuk kepada Allah, panjenengan juga dapat bagian kebaikan. Baik, Bunda yang dirahmati Allah, tadi disampaikan oleh Ustadz Sugeng, hari ini bagian kami amanahnya menyampaikan kajian yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah SAW. Agak unik maudhu'nya, agak unik judulnya, karena berkaitan dengan bagaimana sikap seorang nabi, seorang rasul yang saya garis bawahi, yang beliau ini mengatakan di ujung surah Al-Kahfi yang panjenengan baca kemarin di hari Jumat. Di ujungnya Allah memprasastikan kalimat Kanjeng Nabi ini. Jadi beliau mengatakan, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku ini adalah manusia seperti kalian, akan tetapi aku mendapatkan wahyu. Artinya dari kalimat ini Rasulullah tidak mengatakan kepada kita bahwa tidak ada hijab antara panjenengan dengan Rasulullah dalam mencontoh, di dalam menguswah dan tauladankan beliau, karena beliau juga manusia seperti kita. Sekian tahun yang lalu sebelum pandemi, saya duduk juga di tempat ini dan mengatakan pada panjenengan betapa kita akan menjadi hamba yang protes pada Allah jika yang jadi nabi atau rasul itu Jibril, Mikail, atau Israfil atau yang lain. Panjenengan dan saya pasti akan protes pada Allah, ya Rob, panjenengan menjadikan malaikat sebagai contoh yang kami ini manusia. Kata bapak-bapak di Chandra Kirana, tidak kompatibel. Kalau orang-orang matematik tidak kongruen, nggak nyambung, nggak sekufu. Wong beliau malaikat, kami manusia kok diminta nyontoh. Artinya Bunda yang dirahmati Allah, ketika beliau mengatakan ana basyarum mislukum yuha ilayya, dari basyarum mislukum saja sudah mencukupi bagi kita. Beliau ini manusia. Yang namanya manusia itu nggih wonten sedih, wonten gembira, ada duka, ada sukacita dan seterusnya. Bahkan yang namanya manusia, siapapun orangnya, sebaik apapun orangnya, sesantun apapun orangnya, itu selalu ada yang suka dan selalu ada yang benci, selalu ada yang cinta dan selalu ada yang tidak mencintai. Hatta sekelas Rasulullah SAW. Sehingga kalaupun kemudian panjenengan dan saya ada yang tidak menyukai, itu mah biasa. Karena Rasul pun juga ada yang membencinya. Padahal seperti apa karakter Rasul kita tahu, kita baca berulang-ulang, kita dengar berkali-kali. Sosok manusia yang penuh dengan kesantunan, kelembutan, keramahan. Sosok yang kemudian disebut sebagai hayyin, layyin, qaribin, wasyahlin. Seorang yang hayyin, rendah hati di hadapan manusia, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Layyin, orang yang lembut hati dan lembut perilaku. Qaribin, orang yang akrab dan mudah diakrabi. Bukan hanya akrab Rasul, tapi mudah diakrabi. Orang yang sahlin, sahl. Kita dulu pernah punya Ketua Majelis Ulama Indonesia, Allahu yarham, Kiai Haji Sahal Mahfud. Sahl, mudah, gampang. Hamba Allah yang senantiasa memudahkan urusan orang lain. Sehingga ketika Ibunda Aisyah ditanya tentang salah satu karakter yang menakjubkan dari Rasul, maka Ibunda Aisyah mengatakan, Rasulullah itu kalau diberi pilihan untuk umatnya, untuk panjenengan dan saya, itu dipilih yang paling mudah.
Tapi kalau beliau diminta untuk memilih taklif hukum itu untuk dirinya, untuk diri beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan memilih yang paling berat. Artinya berat itu untuk diri, bukan untuk orang lain. Dan itu diajarkan dalam perilaku dan aplikasi kehidupan beliau. Beliau itu kalau sholat berjamaah maka meringankan bacaan-bacaannya. Karena yang di belakang beliau juga ada orang sepuh, ada anak-anak. Tapi kalau sholat sendiri itu bisa berlama-lama. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa berkehendak kemudahan buat orang lain. Yang sulit buat saya sajalah, yang mudah biar buat orang lain, buat umatku. Ini gaya hidup Rasulullah ya, Masya Allah. Orang atau figur yang seperti itu pun Bapak Ibu Bunda Ayah, itu ternyata juga ada yang membenci. Ada yang membenci. Sehingga kemudian saya kutip di beberapa minggu atau bulan yang lalu datang meriki ketika kita masih bulan kemarin, sekarang kan Rabiul Akhir. Di bulan Rabiul Awal kemarin saya kutip bagaimana dalam tanda petik menikah bahasa saya ya, bagaimana gregetannya Gusti Allah gitu ya. Betapa kemudian Allah itu jengkel melihat, dalam tanda petik ya jengkelnya, melihat kok manusia-manusia yang membersamai Rasul sejak kecil, teman main, orang-orang yang sangat mengagumi dan mentakjubi perilaku beliau, mencintai beliau, bahkan menjadikan beliau sebagai besan. Tapi ketika kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, membawa kalimat tauhid la ilaha illallah, kemudian menjadi orang yang sangat mereka musuhi. Padahal pada awalnya mereka sangat mencintai, mereka sangat mengagumi, mereka sangat ngefans kepada Rasulullah. Sehingga turunlah surah Al-Baro'ah, turunlah surah At-Taubah yang ayat 1 dan ayat ke-128-nya berbeda 180 derajat. Di ujung ayat surah At-Taubah itu Allah dawuh tentang keagungan hamba yang satu ini dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ini hamba yang dihadirkan oleh Allah dengan rasa cintanya. Beratnya penderitaan panjenengan itu ada dalam hatinya. Berharapnya atas kesukacitaan panjenengan kelak di akhirat itu selalu ada dalam fikirannya. Tetapi kemudian orang-orang yang hatinya sudah dipenuhi penyakit itu terus memusuhi beliau, membuli beliau, menghina-hinakan beliau, bahkan melakukan kezaliman secara fisik terhadap beliau. Maka di ayat pertamanya Allah mengawali dengan kalimat bara'atu minallah wa rasul. Maka Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang yang seperti itu. Berlepas diri, jadi tidak kemudian memberikan jaminan atau perlindungan kelak di akhirat. Maka Bunda yang dirahmati Allah, kita akan melihat ya sosok-sosok yang menjadi pembenci Rasul hingga akhir hayat, dan orang-orang yang membenci Rasulullah tapi kemudian berubah menjadi hamba-hamba Allah yang teramat sangat cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersebab hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah, bukan hidayah dari Rasulullah. Bukan hidayah dari Rasulullah. Maka saya awali dengan Quran surah Yunus ayat 99 dan 100 ya. Dua ayat ini kemudian semakin meyakinkan kita bahwa hidayah itu hak mutlaknya Allah, bukan panjenengan dan saya. Sehingga tidak ada seorang ibu yang bilang sama anaknya atau seorang ibu yang sambat kepada ibunda yang lain, lanjih bu, lau yugo kulo nikulo pun kulo tuturi berkali-kali tapi kok nggih dereng berubah. Seakan-akan kalimat kita itu meniscayakan kalau anak kita itu sudah dinasihati, dituturi lebih dari 3, 4, 5, 6 kali harusnya sudah berubah. Ini pasti yang bicara sudah menyetarakan diri dengan Tuhan sebagai pemberi hidayah. Wong sudah dikandani 3 kali loh Ustaz, nggak berubah.
Emangnya siapa kita? Sehingga kalimat kita 3 kali orang langsung berubah. Padahal Rasulullah SAW yang membersamai orang yang sangat beliau cintai, orang yang sangat beliau lindungi dan melindungi beliau, orang yang sangat mencintai Rasulullah, namanya Abu Thalib. Yang Rasul sangat mencintainya, bahkan membersamai hidup Abu Thalib setelah beliau menjadi seorang Nabi dan Rasul itu 10 tahun. Bahkan kalau kita hitung dari beliau sebelum jadi Nabi dan Rasul di usia 8 tahunnya, maka ketemu angka 32 tambah 10, 42 tahun. Muhammad bin Abdullah itu membersamai hidupnya Abu Thalib 42 tahun. Maka Abu Thalib pasti kenal siapa ponakannya ini luar dalam. Anak yang bertanggung jawab, amanah, anak yang tidak pernah belenjani janji sampai tumbuh remaja, sampai tumbuh dewasa. Dia yang menjadi pengiring pernikahannya, dia yang menjadi wakil dari orang tua Rasulullah untuk membersamai beliau menikah dengan Khadijah, sampai kemudian menjadi pembela dakwah beliau. Tetapi 42 tahun tidak menjamin hati Abu Thalib kemudian menerima apa yang diserukan oleh ponakannya ini hingga ujung hidupnya. Artinya kalau Rasul saja sudah menunjukkan perilaku terbaiknya, memberikan masukan, mendakwai pamannya selama 10 tahun. Dan ternyata Allah berkehendak tidak memberi hidayah, boten saged sekelas Rasulullah. Maka di dalam surah Yunus 99 dan 100 ini Allah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di muka bumi ini seluruhnya. Tapi kan ada kalimat walau syaa rabbuka. Jika saja Allah, Rabb kita semua itu berkehendak, itu kan. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman seluruhnya? Padahal kehendak untuk memberikan hidayah itu hak Allah mutlaknya, salahiyahnya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun yang akan beriman illa biiznillah, kecuali karena izin Allah. Maka panjenengan kula sami menika mboten saged kemudian memberikan hidayah pada siapapun kecuali Allah berkehendak, dan tugas kita hanya menyampaikan. Menjadi mubaligh, balagha itu sampai, balik itu sampai usia, maka mubaligh itu para penyampai. Tugas panjenengan saya itu hanya menyampaikan, hak mutlak memberi hidayah Allah. Maka ini yang kemudian menjadikan kita tidak gampang putus asa untuk memberikan masukan pada orang lain, nitip nasihat dan seterusnya sambil terus mendoakan. Karena itu terjadi pada Rasulullah atas paman beliau yang sudah 42 tahun membersamai beliau dan 10 tahun membersamai beliau dalam dakwah. Baik, kita lihat beberapa orang yang kemudian di dalam hatinya terdapat penyakit, sehingga kemudian Allah menambahkan penyakit, dan tambahan penyakit dari Allah menyebabkan hati-hati mereka khatamallahu ala qulubihim. Hati mereka menjadi hati yang tertutup, hati yang mati, sehingga tidak bisa menangkap kebaikan, kebenaran dan cahaya dari akhlak Rasulullah SAW. Ada banyak bunda ayah, ini yang saya ambil 7 dan nggak tahu yang terbahas berapa, mungkin 1 gitu ya yang terbahas. Ada 7 dari orang-orang yang memusuhi Rasul hingga akhir hayat. Jenengan bisa bayangkan orang memelihara kebenciannya, bahkan memupuk, menyirami, sehingga kemudian kebenciannya itu tidak bertambah kecil atau tetap, tetapi kemudian bertambah besar. Bertambah besar dan lebih hebatnya lagi ditularkan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kebencian yang ditularkan. Ini yang jauh lebih bahaya lagi. Kalau kemudian seseorang membenci orang lain dan itu untuk dirinya, monggo silahkan, itu tanggung jawab masing-masing. Tapi kalau kemudian sampai pada tataran
menularkan kebencian, bahkan menggerakkan orang lain untuk membenci yang kita benci, bahkan kemudian mengakomodir, bahkan kemudian mengorganisasi kebencian. Coba bisa dibayangkan nggih? Kebencian diorganisasi untuk kemudian memusuhi orang yang paling dibenci. Yang pertama, ini yang paling terkenal itu ya, yang paling viral itulah, viral di masanya. Namanya Amr bin Hisham. Julukannya atau lakopnya Abul Hakam. Jadi namanya Amr bin Hisham. Makanya Rasul itu pernah berdoa, mohon pada Allah, ya Allah, jadikan satu di antara dua Amr, Ain Mim Ra. Satu di antara dua Amr, maksudnya Amr bin Hisham atau Umar ibn Khattab. Ya Allah, jadikan satu di antara dua Amr ini menjadi bagian dari pembela dinmu. Dan ternyata Allah memilih Umar. Satunya Amr bin Hisham. Amr bin Hisham tadi lakopnya, julukannya Abul Hakam. Abul Hakam itu kalau diterjemahkan letterless, bapaknya orang yang pinter. Hakam, hakim, bijak. Bapaknya orang yang paling bijak, bapaknya orang yang paling pinter. Tapi kemudian kita lebih mengenalnya dengan julukan Abu Jahal. Bapaknya orang yang paling oon, paling jahil. Dulu orang-orang Arab Mekah itu memanggilnya Abul Hakam. Jadi kalau tanya apapun yang kemudian menyulitkan hidup mereka, salah satu rujukan yang paling diakui itu Abul Hakam, Amr bin Hisham dari Bani Makhzum. Ya, kita kenal Abu Jahal. Kemudian yang kedua ada pamannya Rasul, namanya pun Abdul Uzza bin Syaibah bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Jadi Abdul Uzza ini kemudian kita kenal dengan sebutan Abu Lahab. Ini paman Rasul, paman beneran. Beliau ini, kok beliau ya, Abu Lahab kok beliau kenaan ya. Dia ini, Abu Lahab ini paman Rasul yang dengan Abdullah ayahnya Rasul, satu ayah, beda ibu, satu ayah ya, satu ayah namanya Syaibah bin Hasim, cuman kita lebih mengenal dengan Abdul Muthalib. Kemudian ada lagi Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il ini ayah dari Amr bin Ash radhiyallahu an ya. Kita nanti akan mengenal beliau, Amr bin As, sebagai sosok luar biasa, jenderalnya orang Mekah, lebih tepatnya menteri luar negerinya orang Mekah yang nanti masuk Islam dan menjadi pembantu Rasul, salah satu yang paling handal. Yang keempat ada Utbah bin Rabi'ah. Utbah ini kenapa masuk dalam 7 besar yang memusuhi Rasul? Karena Utbah ini punya seorang putri. Jadi Utbah ini membenci Rasulnya itu sampai turun-temurun. Utbah ini membenci Rasulnya itu sampai ditularkan bahkan kepada anak-anak perempuannya. Wabil khusus anak perempuannya yang paling terkenal itu ya, di antara para wanita-wanita yang hidup di zamannya, namanya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Hindun itu bunda, kalau kita baca sirah, dia itu kalau sekarang ya, kalau hari ini itu mungkin ketua Dharma Wanita Mekah itu loh. Dharma Wanitanya, Dharma Wanita Persatuan kalau sekarang namanya. Dharma Wanita Mekah. Jadi memang orang yang sangat dihormati karena nasabnya, karena pangkat jabatan, kekuasaan, status sosialnya, dan memang kepiawaian dan kepintarannya. Hindun binti Utbah. Nanti kita akan lihat di sisi yang lain. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah ini adalah kakak dari Utbah yang nanti berdua ini menjadi korban pertama dalam perang Badar dari pihak musyrikin Mekah. Kemudian yang keenam Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini menjadi penting dimasukkan dalam daftar ini, DPO-nya malaikat apa ini, Malik gitu ya. Karena Umayyah bin Khalaf ini adalah juragannya, majikannya Bilal bin Rabah yang melakukan siksaan secara reguler. Nah, siksaan kok reguler ya? Siksaan secara reguler terhadap Bilal bin Rabah. Ini majikannya namanya Umayyah, dan nanti tewasnya itu di tangan Bilal pada saat perang Badar. Kemudian ada Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini adalah bapaknya Khalid bin Walid, yang nanti juga akan masuk Islam Khalidnya, tapi bapaknya ini memusuhi Kanjeng Nabi sampai meninggalnya. Ini tokoh-tokoh Mekah yang paling
dikenal di masanya itu ya, yang memusuhi Rasul sampai matinya. Bahkan yang namanya Abu Jahal itu ketika sudah sakaratul maut itu masih menunjukkan kebenciannya yang amat sangat pada Rasul. Makanya Kanjeng Nabi itu bilang di setiap zaman likulli ummah itu ada Fir'aunnya. Di setiap umat itu ada Fir'aunnya. Dan Rasul mengatakan Abu Jahal itu adalah Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu adalah Fir'aun umat ini. Bahkan Abu Jahal itu lebih Fir'aun dibanding Fir'aun. Lebih Fir'aun dibanding Fir'aun. Kenapa kemudian begitu? Karena sampai matinya sakaratul maut. Fir'aun itu ketika sakaratul maut, Fir'aunnya Musa, Nabi Musa alaihissalam, itu ketika sakaratul maut masih teriak-teriak, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya terhadap Tuhannya Musa dan Harun. Sudah gelagap-gelagap gitu di laut. Itu kemudian dia teriak-teriak, aku sekarang percaya Tuhannya Musa dan Harun. Tetapi Abu Jahal sudah sakarat itu masih mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud yang menduduki dadanya. Abdullah bin Mas'ud ini dulu budaknya Abu Jahal. Dan pada saat pertempuran Badar ketika Abu Jahal bisa ditumbangkan oleh dua anak muda, Abdullah bin Mas'ud ini berdiri di atas dada Abu Jahal. Dan Abu Jahal masih bisa bilang begini, ya Abdullah, wahai Abdullah, siapa yang menang hari ini? Muhammad atau aku? Kata Abu Jahal. Dan Abu Jahal mengatakan, aku yang menang. Nah, coba bayangkan, ini sudah sekarat itu masih bilang aku yang menang. Padahal Fir'aunnya Nabi Musa itu gelagap-gelagap sudah amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku percaya pada Tuhannya Musa dan Harun. Baik. Kemudian yang memusuhi Kanjeng Nabi tapi kemudian mendapat hidayah di ujungnya. Ada sepasang suami istri yang sangat kondang di masanya. Tadi saya bilang si wanita ini kalau sekarang ya ibu-ibu Dharma Wanita ya, ketuanya Dharma Wanita. Kemudian suaminya itu ya, sosok yang sangat sosok yang sangat disegani, namanya Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb, istrinya Hindun binti Utbah. Ini sepasang suami istri yang kompak memusuhi Rasul, tapi kecolongan. Kenapa saya sebut kecolongan? Karena nanti putri mereka akan menikah dengan Rasul. Jadi Abu Sufyan bin Harb, istrinya namanya Hindun binti Utbah, punya anak putri namanya Romlah binti Abu Sufyan. Kita lebih mengenal beliau dengan sebutan Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin beliau ini. Salah satu istri Nabi, julukannya Ummu Habibah. Namanya aslinya Romlah binti Abu Sufyan. Dia adalah istri Rasulullah. Padahal bapak ibunya sangat memusuhi Rasul. Ternyata kecolongan, Pak. Anaknya masuk Islam, sempat hijrah ke Habasyah, dan kemudian oleh Rasul dinikahi. Kalau sekarang mungkin dengan telekonferensi, video call. Istrinya ada di Habasyah, Rasul ada di Madinah. Habasyah itu Raja Najasyi itu, dan Rasul menikahi Najasyi yang kemudian diminta untuk menjadi saksi dan Najasyi yang membayar maharnya. Itu yang kemudian menjadikan beberapa ulama di masa milenial ini membolehkan nikah dengan video call atau telekonferensi dalam tanda petik. Dalam tanda petik. Wallahu a'lam bishawab, saya bukan ahli fikih, tapi pendapat itu ada dan dirujukkan pada kasus ini, kasus Rasulullah yang menikah dengan Ummu Habibah. Kemudian itu yang pertama ya, Abu Sufyan dan Hindun, sepasang suami istri. Tapi ujungnya dapat hidayah, Masya Allah. Dan dari sepasang suami istri yang terkenal sangat benci Kanjeng Nabi, Hindun itu bencinya terhadap Nabi sudah nyampe ubun-ubun, Pak. Dari ujung kaki sampai ubun-ubun itu semuanya benci Nabi dia. Terbukti apa? Dalam pertempuran Badar. Jadi pertempuran Badar itu bapaknya Hindun, Utbah, pamannya Syaibah, kakaknya Walid bin Utbah, itu semuanya nderek. Dan mereka semua ini menjadi orang-orang yang pertama dalam pertempuran. Keluarga Hindun ini keluarga heroik memang. Hindun itu sosok wanita yang cerdas, heroik, dan senantiasa memberikan motivasi pada suaminya untuk memusuhi Rasul itu ya. Memberi motivasi kepada sang suami. Kalau suaminya agak malas musuhi Rasul, digenjot lagi, semangati lagi. Jadi Hindun binti Utbah inilah yang pada perang Uhud, dan pada Ghazwatul Uhud, dialah yang meminta budaknya namanya Wahsy al-Habash, Wahsy al-Habsi, itu untuk kemudian membelah dada Hamzah.
Jadi Wahsy diminta oleh Hindun membelah dada Hamzah, dan kemudian Hindun ini yang memakan jantung paman Nabi. Itu Rasul berada di Bukit Uhud. Jadi Rasul melihat benar di lembah yang sekarang kita lihat itu, makam syuhada itu, Rasul ada di bukit celah yang sekarang oleh pemerintah Saudi dibatasi dengan kawat berduri, karena memang digunakan oleh beberapa orang untuk hal-hal yang bersifat syirik. Akhirnya ditutup tempat persembunyian Nabi. Lah Nabi itu melihat dari situ, Hindun membelah dada paman Rasulullah Hamzah, meminta Wahsy budaknya. Setelah itu ngambil jantungnya dan dimakan di depan Nabi untuk menunjukkan kemenangannya. Jadi kan bisa bayangkan betapa Rasul hancur hatinya. Sempat Rasul itu sangat marah hari itu, tapi kemudian oleh Allah diturunkan ayat untuk tidak dendam. Jadi Rasul sempat sangat marah melihat adegan itu. Saya yakin jenengan dan saya pasti seperti Rasul. Bahkan kita mungkin lebih dari Rasul itu marahnya. Jadi Hindun makan hati Hamzah. Maka nanti masuk Islamnya Hindun itu unik. Jadi masuk Islamnya Hindun ini di ujung kemenangan kaum muslimin atas Mekah tahun ke-8 Hijriah. Peristiwanya namanya Fathu Makkah. Rasulullah ketika masuk Mekah itu disambut oleh Abu Sufyan bin Harb, suaminya Hindun. Jadi dia masuk Islam dulu. Tapi oleh Hindun, Pak, ketika Abu Sufyan ini bilang begini kepada masyarakat Mekah, menyerahlah kalian karena pasukan Muhammad sudah mengepung kita. Rasul itu malam hari sebelum masuk Mekah itu menggunakan strategi yang Masya Allah. Rasul itu cerdas, fatonah banget. Jadi sebelum beliau masuk Mekah itu meminta seluruh pasukan yang jumlahnya 10.000 untuk membawa atau menyalakan obor-obor mereka. Per satu orang membawa 2 kiri kanan. Tapi dijauhkan begini. Dari jauh orang-orang Mekah melihat Mekah itu dikepung. Malam hari kan nggak kelihatan tuh berapa orang. 10.000 orang, strategi Rasul, satu orang bawa 2 obor, 2 tangannya direntang jauh. Sehingga seakan-akan satu orang itu kalau dilihat dari jauh 2 orang bawa 2 obor. Pasukan yang digerakkan Rasul 10.000 itu dari jauh kelihatan seperti 20 ribuan. Sehingga Abu Sufyan bilang kepada orang-orang Mekah, menyerahlah kalian karena pasukan Muhammad tidak akan bisa kita bendung. Dan benar besoknya beliau masuk ke Mekah, membelah pasukan menjadi 4, Rasul yang masuk lewat pintu tengah. Disitulah Abu Sufyan kemudian mengatakan, menyerahlah kalian wahai orang-orang Mekah. Sama Hindun sang istri dibuat bapak ibu jenggotnya. Kamu itu laki-laki apaan? Coba Pak, ini Hindun Pak. Laki-laki apaan? Kok kemudian nyerah? Harusnya kamu tunjukkan bahwa kita adalah keluarga singa. Namamu adalah Abu Sufyan bin Harb. Harb itu perang Pak. Harb itu pertempuran. Namamu saja pertempuran, kok kemudian nyerah sebelum perang? Kamu ini suami apa itu? Jadi ini Hindun. Maka ketika kemudian Kanjeng Nabi sudah masuk kota Mekah, mayoritas orang kemudian masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita, dan kalian melihat manusia masuk ke dalam agama Allah secara afwaja, secara berbondong-bondong. Itu orang-orang kafir di Mekah langsung mayoritas masuk Islam. Kecuali di antara kecuali ini ada 10 orang yang Rasul memaklumatkan begini. Rasul masuk Mekah, semuanya diampuni, dapat amnesti, kecuali 10 orang. Bisa dibayangkan betapa Rasul jengkelnya, dalam tanda petik ya, betapa Rasul akan mengeksekusi orang ini, 10 orang ini. Semua dapat amnesti kecuali 10 orang. Dan di antara 10 orang ini Bunda Ayah ada nama Hindun binti Utbah. Yang Rasul mengatakan bahkan seandainya 10 orang ini mereka sembunyi di balik kiswah Ka'bah, tetap harus dieksekusi. Padahal Rasul sudah menyampaikan, hadza yaumul marhamah, ini adalah hari kasih sayang, hari aku mengampuni seluruhnya kecuali 10 orang ini. Semuanya lari, Wahsy lari, Ikrimah anaknya Abu Jahal lari, Hindun tetap bertahan Pak. Ini wanita yang punya hati baja. Kok kemudian saya mati itu mati dengan terhormat. Semua lari Pak, yang laki-laki lari. Termasuk Ikrimah. Ikrimah itu gembong yang memusuhi Rasul pasca ayahnya. Ayahnya namanya Amr bin Hisam tadi, Abu Jahal. Apa yang kemudian terjadi ketika kemudian Rasul sudah masuk Mekah, tawaf dulu, setelah itu menghancurkan dulu patung-patung di sekitar Ka'bah. Setelah itu beliau tawaf 7 kali bersama dengan para sahabat sambil naik unta. Nah ini menarik.
Karena dalam kitab Fiqhus Sirah Dr. Muhammad Al-Ghazali, dari sinilah kemudian Vespa untuk tawaf itu muncul hukumnya. Jenengan mungkin nate naik Vespa muteri Baitullah ya. Saya belum pernah, tapi saya melihat itu ada. Dan ternyata tawaf sambil menaiki kendaraan itu dicontohkan Kanjeng Nabi. Di mana ini? Fathu Mekah ini. Rasul itu tawaf sambil menaiki qaswah, untanya, sampai 7 putaran, sambil menghancurkan patung-patung tadi itu. Nah, setelah itu kemudian beliau sholat bersama seluruh sahabat. Disitulah hidayah Allah masuk pada hati Hindun binti Utbah radhiyallahu anha. Masuk ke dalam hati beliau, takjubnya beliau melihat ribuan manusia, Pak. Puluhan ribu manusia sujud rukuk menghadap titik yang sama. Makanya tidak kaget kalau ada seorang profesor Katolik yang kemudian masuk Islam bersebab melihat orang-orang yang sujud rukuk bersama. Jadi dalam hatinya muncul pertanyaan begini, ini pasti ada komandannya, ada yang ngatur, ada gladi resiknya. Jadi dia melihat tayangan live Mekah Madinah Mekah itu, kok kemudian melihat orang geraknya bareng dan seterusnya dengan sangat indahnya. Dalam hatinya ini pasti ada latihannya, ada gladi resiknya, ada koordinatornya. Padahal tidak ada itu semua. Maka apa yang menggerakkan, apa yang menyatukan, itu yang membuat dia takjub dan mendapat hidayah. Hindun seperti itu. Sehingga kemudian ketika Hindun melihat semua itu, pada akhirnya dia bilang sama suaminya, "Mbok aku diantar ke Muhammad," katanya. Untuk apa? Suaminya takut. Apakah untuk agar supaya dieksekusi gitu ya, padahal persembunyiannya tidak diketahui. Kata Hindun, "Aku akan mengikuti millah Muhammad." Seneng Abu Sufyan bertakbir, diantar istrinya. Lah ini yang kemudian yang jadi unik. Ini jadinya cerita Hindun gitu ya, pembenci Rasul yang masuk Islam. Jadi menjadi unik karena wanita-wanita yang masuk Islam itu kan dibaiat oleh Kanjeng Nabi, namanya baiatun nisa. Dibaiat oleh Rasulullah, ada sekian banyak. Hindun tahu kalau Rasul sangat benci dia. Dan Hindun tahu bahwa namanya masuk dalam 10 DPO tadi itu. Maka kemudian Hindun menutup seluruh tubuhnya, bahkan disisakan mata dalam sudut yang sangat sempit agar supaya Kanjeng Nabi tidak tahu kalau yang datang itu Hindun. Dia bergabung bersama para wanita untuk dibaiat oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah memulai baiatnya, maka kemudian para wanita bertanya, "Untuk apa kami dalam bentuk ketaatan apa atas kami, wahai Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, yang pertama, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Tiba-tiba Hindun ini wanita yang bloko suto, wanita berhati baja, langsung protes dengan kalimat Rasul. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena bersebab takut miskin. Mohon maaf, yang pertama bukan itu. Yang pertama begini, janganlah engkau mengambil harta yang bukan hak kalian meskipun itu milik suami kalian, tapi bukan hak kalian. Maksudnya istri sudah dipenuhi segala kebutuhan dan seterusnya, tetap nyari-nyari dompet suami, begitu maksudnya. Sepatunya sudah lengkap gitu ya, macam-macam sudah lengkap ya, kompornya ada 3 macam gitu kan. Ini boleh dicatat. Boleh dicatat. Boleh ditebelin, boleh di underline ya. Jadi Rasul mengatakan janganlah kalian mengambil apa-apa yang bukan hak kalian, bahkan jika itu milik suami kalian. Nah, ketika Rasul mengatakan begitu, Hindun langsung protes. "Ya Rasulullah, sungguh suamiku Abu Sufyan itu orang yang pelit." Kadang ngomong Abu Sufyan, suaminya. Rasul langsung tahu, "Wa anti Hindun." Gitu. "Oh, berarti kamu Hindun ya?" Langsung Hindun mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah." Sebelum dibunuh menjadi muslim, nggak boleh dibunuh itu kan. Dia protes pada Rasul. Dan sepanjang Rasul membaiat para wanita ini, Hindun terus protes. Karena dia memang wanita yang sangat tinggi hati dalam tanda petik. Disuruh begitu, "Suamiku Abu Sufyan seorang yang pelit ya Rasulullah." Maka Rasul mengatakan, "Ambillah apa yang memang dibutuhkan oleh engkau dan anakmu. Kalau itu memang belum diberi untuk yang itu, ambillah. Untuk itu saja, nggak boleh lebih." Gitu ya. Nggak boleh kemudian mengambil untuk beli mobil baru, nggak boleh. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengatakan, "Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin." Apa jawab Hindun? Hindun mengatakan, "Ya Rasulullah, justru engkau yang membunuh anak-anak kami dan kami yang membesarkannya. Kan barusan perang, anak-anaknya terbunuh.
Dan dia mengatakan justru panjenengan dan sahabat-sahabat panjenengan yang membunuh anak-anak kami dan kami yang membesarkannya. Kami yang membesarkannya, panjenengan yang membunuh. Ini padahal baru masuk Islam, Pak, sudah begitu, Pak. Tapi Rasul memaklumi siapa dia. Maka Rasul senantiasa menyebutkan, mengatakan, bersikaplah engkau terhadap orang lain sebagaimana kedudukannya di mata masyarakat. Ya kalau dia memang ditinggikan masyarakat, tinggikanlah dalam tanda petik. Bukan untuk dikultuskan, boten. Dihormati sebagaimana masyarakat menghormatinya. Agar supaya dia lebih cinta dengan agama Allah ini. Rasul menghormati, dan Rasul tidak kemudian mengatakan, Hindun jaga lisanmu, boten. Dibiarkan saja. Dia ngomong, ya Rasulullah, kami yang membesarkan anak-anak kami, jenengan yang membunuhinya, begitu. Dan Rasul ya tersenyum saja, ya pantas Hindun. Ketika kemudian Hindun bilang begitu, Umar itu langsung tertawa sampai punggungnya menyentuh tanah. Saking merasa, ya Allah, wanita ini gitu ya, di hadapan Kanjeng Nabi kok ya tega bicara begitu. Tapi beliau tertawa karena dianggap lucu hal seperti itu. Itu Hindun binti Utbah. Tetapi Pak, orang-orang yang seperti inilah ya, orang-orang yang tegas, orang-orang yang teguh, orang-orang yang konsisten. Ini ketika kemudian mereka menemukan hidayah, maka mereka akan menghasilkan atau mempersembahkan perjuangan yang seperti itu pula. Maka kecintaannya terhadap Islam itu, kecintaannya terhadap Kanjeng Nabi itu setara levelnya dengan kebenciannya di masa lalu. Kalau dulu bencinya terhadap Nabi itu kalau 10 angka levelnya 9, maka ketika masuk Islam angka 9 itulah level cintanya terhadap Rasul. Itu Hindun. Maka dia dalam pertempuran selanjutnya membela Islam itu selalu meminta izin kepada Rasul dan para khalifah untuk menyertai pasukan. Ini Hindun binti Utbah. Maka darinya nanti lahir seorang anak bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Siapa Muawiyah? Dia adalah perintis pertama Bani Umayyah yang memimpin kaum muslimin 800 tahun lebih. Itu Bani Umayyah. Dan siapa yang pertama? Muawiyah. Anaknya siapa? Hindun ini, Pak. Jadi ini memang tokoh yang luar biasa, dan anak-anaknya adalah tokoh yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah hampir jam 5. Oh tadi sampai setengah 6 gitu. Panjang ya. Karena saya lihat ibu-ibu sudah mulai cari sendenan gitu ya. Saya juga harus tahu diri. Baik. Kemudian berikutnya Ikrimah. Tadi saya sampaikan pada panjenengan, atau setelah ini kita diskusi mawon, nggih. Ikrimah bin Abu Jahal. Wah, ini dari namanya saja sudah kita tahu siapa Ikrimah. Ada Ikrimah bin Rifki bin Ja'far Thalib, itu anaknya Ustaz Rifki, namanya Ikrimah itu ya. Ini Ikrimah tapi bapaknya Amr bin Hisham. Kenapa Ustaz Rifki pilih nama Ikrimah? Karena ini laki-laki yang luar biasa, Pak. Sebagaimana Hindun sebagai wanita yang membenci Rasul sampai titik tertinggi kebenciannya 9, sekian, maka Ikrimah juga begitu. Ikrimah ini kebenciannya terhadap Rasul karena hasil training dari bapaknya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal selalu menceritakan keburukan dan kebusukan Muhammad versi dia, sehingga satu keluarga itu membenci Rasul, termasuk sang anak ini. Sejak kecil diprovokasi. Tetangga sebelah buiku wis mau medit wong, medit. Kan gak tahu dikirimi apa-apa tau kene. Wong medit. Iku medite mulai buyute biyen. Wah, itu menyebarkan kebencian kepada anak itu ya, dengan cara yang sangat alay itu ya. Abu Jahal begitu. Sehingga Ikrimah itu kemudian menjadi pembenci Rasul kelas wahid. Bahkan ketika Rasul mengumumkan 10 DPO tadi itu, 10 daftar pencarian orang yang Rasul tidak akan memaafkan mereka, nama Ikrimah ada di urutan kedua setelah Hindun binti Utbah. Dia ini memang musuh yang sangat luar biasa. Dan Ikrimah mengatakan, aku tidak akan menyerah sebagaimana Abu Sufyan, sebagaimana yang lain. Aku akan mati dengan sangat terhormat sebagai kesatria ketika mempertahankan Mekah manakala tentara Muhammad masuk. Maka ketika Rasulullah membagi pasukan, Rasul lewat tengah, kemudian Khalid bin Walid lewat sisi kanan, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah lewat sisi kiri, kemudian Sa'ad bin Ubadah lewat sisi yang lain. Apa yang dipilih Ikrimah? Ikrimah mengumpulkan pasukan. Yang dipilih itu bukan Rasul yang dihadapi, yang dipilih adalah teman mainnya. Itu lebih heroik, Pak, menurut Ikrimah. Siapa di antara mereka yang memimpin pasukan dan melalui pintu
Yang kemudian Ikrimah menganggap ini lawan yang paling kalau bertempur itu pasti heroik. Siapa yang dipilih? Teman sesama Karang Taruna Mekah, Pak. Dulu sama-sama remaja kumpul, latihan bareng, perang bareng, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid, Amr bin Ash, Ikrimah bin Abu Jahal, ini satu level. Maka Ikrimah memilih kita akan berhadapan dengan teman masa kecil kita. Bilang pada pasukannya, Khalid. Dia lupa, di antara seluruh pasukan yang paling jago tempur itu Khalid. Maka kemudian pasukan Ikrimah dilumat dengan sangat cepat, dan Ikrimah melarikan diri sampai ke pelabuhan. Dia pengen ke Yaman. Dari Jeddah ke Yaman, harusnya lewat darat, dia memilih lewat pelabuhan. Tapi kemudian sang istri namanya Ummu Hakim datang kepada Rasulullah SAW setelah tahu Hindun diampuni, maka beliau mengatakan, wahai suamiku, kembalilah pada Rasulullah SAW karena beliau bermurah hati untuk mengampuni siapa saja yang memeluk Islam. Dan ujung dari kisah ini, Ikrimah akhirnya terbuka hati menerima hidayah Allah, datang menemui Rasul, dan kita lihat akhlaknya Kanjeng Nabi, akhlak beliau. Ketika Ikrimah datang, para sahabat itu sudah gedem-gedem gitu. Apalagi Umar sudah membayangkan bapaknya. Ini bapak sama anak sak setel itu ya. Musuh Rasulnya itu stelnya sama. Maka Umar itu sudah gregeten. Tetapi kemudian Rasul, kita lihat bahasa Rasul menyambut Ikrimah. Beliau menyambut Ikrimah dengan kalimat begini pada para sahabat. Ketika nanti Ikrimah masuk, maka sambut dengan cara yang terbaik. Dan ketika aku menyampaikan sesuatu atasnya, kalian cukup mendengarkannya. Maka ketika Ikrimah ada di hadapan Rasul, beliau langsung menyambut dengan ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai pengendara kuda terbaik Mekah. Coba Pak, ini kalimatnya. Ini yang musuhi beliau, yang menghancurkan pasukan kaum muslimin, yang ngepung pasukan kaum muslimin dengan gagah berani dalam Khandaq. Dan beliau sempat mau menerobos Khandaq itu, parit itu. Hari itu Rasul mengatakan, selamat datang wahai pengendara kuda terbaik Mekah. Pengendara kuda terbaik Mekah itu ada dua, Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal. Sehingga dilukiskan di dalam biografi beliau, Ikrimah, itu beliau kalau manah Pak Bu, itu bisa dibalik perut kuda. Jadi beliau naik kuda, kemudian ketika ada lawan, beliau berlindung di balik tubuh kuda dan bisa manah lewat bawahnya kuda. Itu Ikrimah bin Abu Jahal dan Khalid bin Walid. Maka Rasul menyambutnya dengan nama kebanggaannya. Dan itu boleh disebutkan. Tidak dalam rangka dia agar sombong, tidak. Tapi dalam rangka kita menyenangkan orang lain. Saya menyambut Pak Sugeng misalnya, ahlan wa sahlan, selamat datang ketua takmir terbaik misal begitu, sekediri raya itu ya, dan seterusnya. Baik, itu Ikrimah. Dan akhirnya kemudian menjadi seorang muslim, menjadi seorang pembela agama Allah, dan kemudian di sebuah pertempuran namanya Yarmuk. Yarmuk itu sebuah tempat yang ada di Karah Syam. Dan Ikrimah ini pada saat pertempuran Yarmuk, jenengan tinggal googling nanti, data yang paling lengkap mungkin ada di Islam Minhaj atau di Wikipedia. Itu menyebutkan bahwa pasukan kaum muslimin yang dipimpin Khalid bin Walid, kemudian Abu Ubaida al-Jarrah, Amr bin As, itu jumlahnya tidak lebih dari 24.000. Pasukan lawan Pak 250.000. Bisa bayangkan, pasukan Bizantium, Romawi 250.000, pasukan kaum muslimin 24.000. Khalid bin Walid, Abu Ubaida al-Jarrah, Amr bin As, Maslamah ya. Kemudian Ikrimah itu jadi pasukannya, anggota pasukan. Dan pada saat kemudian berhadapan dengan yang seperti itu, beliau mengatakan begini, ya Allah, jika dulu aku telah menjadi musuh Rasulmu, maka hari ini ya Allah, terimalah apa yang aku korbankan untuk din ini. Maka beliau mengatakan kepada seluruh prajurit, siapa yang ingin menyertai aku membelah pasukan lawan. Ini belum maju. Beliau mengatakan, siapa yang ingin menyertaiku membelah pasukan lawan. Maka beberapa belas orang maju dan kemudian membelah pasukan lawan. Dan hari itu sangat heroik karena kaum muslimin menang. Dan itu pertempuran paling fenomenal di dalam sejarah peperangan dunia. Wikipedia itu yang nulis. Pertempuran fenomenal di dalam sejarah pertempuran dunia. Dan itu tercatat resmi.
Artinya apa? Artinya bahkan orang-orang non-muslim pun mengagumi pertempuran itu. 24.000, 250.000. Dan kaum muslimin menang telak. Salah satunya apa? Siapa yang maju? Ikrimah. Dan beliau syahid dalam pertempuran itu dengan 70 luka yang semuanya ada di depan. Itu berarti beliau tidak pernah mundur. Beliau sudah menjadikan tubuhnya sebagai tameng dan perisai bagi din ini. Dan beliau sudah berjanji atas apa yang aku lakukan terhadap din Allah di masa lalu, hari inilah aku akan menebusnya. Itu Ikrimah bin Abu Jahal. Maka Rasul mengatakan, seperti apa manusia dulu membenci agama Allah, jika dia dapat hidayah, maka sekuat itulah dia akan mencintai agama Allah. Kemudian yang terakhir yang terakhir adalah salah seorang yang bernama, ini sepasang, saya pasangkan gitu aja ya, Khalid bin Walid dan Amr bin As. Sepasang remaja, sepasang pemuda, sepasang laki-laki yang baru dewasa, yang mereka diangkat oleh Mekah menjadi jenderalnya. Khalid bin Walid ini menjadi jenderalnya, panglimanya. Amr bin As ini menjadi negosiatornya, menteri luar negerinya. Dan di tahun ke-7 Hijriah, 1 tahun sebelum Rasul menaklukkan Mekah, 2 orang ini ditambah Utsman bin Ma'dhun, 3 orang ini masuk Islam. Jadi Khalid bin Walid, Amr bin As, kemudian Utsman, ini kemudian bukan Utsman bin Affan ya, ini kemudian masuk Islam bersama-sama menuju ke Madinah tahun ke-7 Hijriah. Dan ketika mereka masuk Islam, apa komentar Kanjeng Nabi? Komentar Rasul, Mekah telah menyerahkan jantungnya kepada kita. 3 orang Pak, 1 jenderal itu, 1 menteri luar negeri, 1 pemegang kunci Ka'bah. Maka Rasul mengatakan Mekah telah menyerahkan jantungnya pada kita. Dan benar, beberapa bulan berikutnya Mekah ditaklukkan dalam Fathu Makkah tanpa peperangan yang berarti. 10.000 pasukan Rasul kemudian mengalahkan mereka. Jadi Amr bin As, Khalid bin Walid ini orang-orang cerdas, dan Rasul sejak lama sudah mengatakan kepada kaum muslimin, para sahabat di Madinah, aku melihat ya, Khalid ini orang yang cerdas, yang tidak akan menolak hidayah Allah. Amr bin As itu orang yang cerdas dan tidak akan menolak hidayah Allah. Dan ternyata benar, terbukti kalimat Rasulullah SAW keseluruhannya pada akhirnya memasuki hidayah Allah. Bunda yang dirahmati Allah, ini berkaitan dengan para pecinta dan pembenci Rasul. Orang-orang yang awalnya benci sangat kepada Rasul menjadi sangat cinta pada Rasul, meskipun ada satu yang kelenderan itu ya, orang yang sangat mencintai Rasul tapi tidak mendapat hidayah. Tadi benci Rasul dapat hidayah, ada benci Rasul tidak dapat hidayah, tapi ada orang yang sangat mencintai Rasul tapi tidak dapat hidayah. Abu Thalib yang tadi kami ceritakan. Itu mungkin Bunda yang dirahmati Allah, monggo seandainya ada yang mau disampaikan sampai maksimal 5:30 berarti. Ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.